Bahayanya kalau tidak memiliki prinsip bela negara: A. Pertahanan Indonesia berbahaya. B. Warga negara Indonesia terpecah belah. C. Separatisme. D. Tidak berprestasi. E. Semua benar. Oke, silakan pause terlebih dahulu video ini. Silakan kerjakan lalu tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, sekarang kita kerjakan saja soalnya. Jadi yang harus kita pahami adalah tentang prinsip bela negara ini. Kita harus mengetahui tentang ancaman terhadap pertahanan negara itu ada dua. Yang pertama adalah ancaman militer, kemudian yang kedua adalah ancaman non-militer. Di mana ancaman militer ini contohnya adalah separatisme atau gerakan ingin memisahkan diri dari NKRI. Kemudian yang kedua adalah ada juga ancaman non-militer. Contohnya itu adalah seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, bencana alam, wabah. Ini merupakan ancaman non-militer yang tentu saja mengganggu dari pertahanan negara itu sendiri. Maka tentu saja kita harus betul-betul memahami konsep dari bela negara itu. Jadi tidak selalu kita itu harus mengangkat senjata dalam membela negara untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Karena kalau misalkan hanya seperti itu yang kita pikirkan tentang bela negara, kita itu baru memikirkan ancaman militer. Tapi selain ancaman militer ini ada juga ancaman non-militer seperti ini. Nah, kalaupun terjadi ancaman terhadap pertahanan negara, tentu saja respon dari pemerintah Indonesia sudah menyiapkan tentang Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau disingkat dengan SIS-HANKAM-RATA. Di mana sebetulnya tentang pertahanan negara ini betul-betul sudah dibuat undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Jadi buat kalian yang belum pernah melihat dan membaca tentang Undang-Undang Nomor 3 2002, kami rekomendasikan segera membaca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ini. Di mana di sini dijelaskan bahwa terkait dengan sistem pertahanan negara itu melibatkan seluruh warga negara. Ini betul-betul ditekankan ya, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Dimana tadi kita ketahui bahwa ancaman tentang pertahanan negara itu ada dua, ancaman militer dan non-militer. Dimana kalau misalkan terjadi ancaman militer, maka kita merespon dengan yang segitiga ini. Dimana komponen utamanya itu yang merespon adalah TNI. Kemudian ada komponen cadangan untuk membantu komponen utama, yaitu warga negara, sumber daya alam, sumber daya bantuan, dan sarana prasarana. Kalau misalkan komponen cadangan ini masih belum cukup memenuhi untuk komponen utama tadi, maka ditambahlah tentang komponen dukungan. Ini juga sama, warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana. Ini terkait dengan ancaman militer. Nah, kalau terjadi ancaman non-militer, maka tentu saja yang merespon itu unsur utamanya adalah lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan. Kemudian unsur pendukungnya itu adalah kekuatan bangsa lainnya. Nah, di sini kita sebagai warga negara tentu saja masuk juga ada poin ini. Jika kita lihat secara lebih dalam, kita sebagai warga negara itu tentu saja harus betul-betul membantu dalam merespon baik itu ancaman militer maupun ancaman non-militer. Di mana di sini sudah ditulis ya, bela negara ini betul-betul sebagai prinsip utama yang bisa membantu pemerintah dalam menjaga pertahanan negara. Kemudian terkait dengan pengertian bela negara juga sudah dijelaskan sebelumnya. Artinya itu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, di sini dijelaskan fungsi dari bela negara itu adalah menjaga kedaulatan negara. Di mana tentu saja tentang kedaulatan negara ini ada prinsip kedaulatan yaitu 4 poin tentang aman, tentram, damai, sejahtera. Jadi kedaulatan ini adalah membuat masyarakat aman, membuat masyarakat tentram, membuat masyarakat damai, dan membuat masyarakat sejahtera. Maka dari itu, hal yang berkaitan dengan bela negara itu, implementasinya itu bukan hanya harus mengangkat senjata, maksudnya tidak hanya itu, tapi juga bisa dilakukan dengan cara-cara lain. Cara apapun itu yang betul-betul baik, bernilai manfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, maka hal tersebut sebetulnya bisa dimasukkan ke dalam implementasi dalam bela negara. Oke? Maka dari itu, untuk mengerjakan soal ini, bahayanya kalau tidak memiliki prinsip bela negara adalah tentu saja pertahanan Indonesia akan berbahaya, akan hancur luluh lantah. Kemudian warga negara Indonesia akan terpecah belah, ini juga betul. Kalau misalkan tidak memiliki prinsip bela negara, kemudian separatisme tadi betul. Separatisme itu adalah gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tidak berprestasi, ini juga betul. Karena tadi salah satu tujuan dari bela negara itu sendiri adalah untuk menjaga kedaulatan rakyat, yaitu menjaga supaya masyarakat itu sejahtera. Salah satunya adalah dengan berprestasi dalam bidang apapun. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E, yaitu semua benar.